Pagi ini saya mau berbicara tentang sebuah kata, sebuah kalimat, yaitu kado, tentang kado. Dan kado yang saya mau bagikan pagi ini adalah kado Natal istimewa atau kado Natal terindah. Berapa banyak yang mau dapat kado Natal terindah? Berapa banyak Bapak Ibu? Nah, kalau kita dapat kado dari manusia itu ya bisa bagus, bisa enak, bisa nikmat, bisa menyenangkan, bisa sesuatu yang kita suka, ya. Tapi lebih daripada yang bisa diberikan atau ditawarkan orang kepada kita, ada kado yang sangat spesial yang diberikan oleh Sang Penguasa alam semesta. Kabar baik pagi ini adalah Tuhan Yesus menyediakan kado yang terindah. Dan kado yang terindah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bukan cuma nafas. Kalau kita bayangkan orang di rumah sakit itu harus bernafas pakai tabung oksigen, ya. Ada yang pakai tabung oksigen. Nah, kita ini tiap hari menghirup oksigen gratis. Andai mau bayar, sampai mati kita nggak bisa bayar. Jadi kita nih berhutang sama Tuhan sampai mati untuk hanya oksigen saja. Belum yang lain, organ-organ jantung, ginjal, hati, paru-paru, pankreas itu mahal Bapak Ibu. Kalau cangkok ginjal, cangkok jantung itu mahal banget. Dan kita nggak akan bisa bayar itu kepada Tuhan. Apalagi kesehatan kita masih nikmati hari ini. Apalagi keluarga, kita punya suami, punya istri, punya anak-anak. Apalagi kita punya sekolah, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita bisa punya uang di bank, kita bisa punya uang di dalam dompet. Dan yang paling berharga adalah kita bisa datang melayani Raja di atas segala raja. Kita bisa memuji, menyembah Dia. Itu anugerah yang sangat terindah, lebih dari apapun dalam hidup kita. Penguasa alam semesta bisa melakukan apa saja, tapi satu hal yang tidak bisa Dia lakukan, yaitu menyembah dirinya sendiri. Sebab itu Dia ciptakan manusia, saudara dan saya, untuk apa? Untuk menyembah Dia. Dan kalau kita punya kesempatan itu, kita tahu bahwa itu adalah bagian dari hidup kita, yaitu menyembah Tuhan, dan kita melakukannya, maka itu hal yang sangat indah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Itu nanti saya akan lanjutkan sore nanti bagian keduanya. Tapi pagi ini saudara, lebih daripada semua yang tadi saya sebutkan, atribut-atribut bonus-bonus yang Tuhan berikan, bahagianya kita, maka hal yang paling utama adalah dirinya sendiri. Dia kasih bagi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib. Harusnya kita yang ada di sana karena dosa. Upah dosa itu adalah maut Bapak Ibu. Tapi Yesus menggantikan kita, terpaku di kayu salib, berdarah-darah untuk kita, bayar kita dari harga, dari pasar budak. Harusnya kita ini mati saudara karena upah dosa itu maut. Tapi Tuhan Yesus gantikan kita. Dia lahir di kandang Bethlehem. Dan Alkitab bercatat, ini ayat yang kita sering hafal bukan? Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sebutkan sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin ayat ini adalah ayat yang Bapak Ibu Saudara tahu. Tapi hari ini di dalam ayat ini ada kado spesial yang Tuhan tawarkan, yaitu keselamatan kekal. Dunia bisa menjamin kita bahagia, tapi seberapa lama itu kita alami? Ada batas waktu, ada expire-nya. Sehat, bisa sakit dan mati. Punya uang, bisa bangkrut dan juga tidak punya uang. Apalagi keluarga bahagia, bisa tiba-tiba terjadi sesuatu. Suami pergi meninggalkan, istri pergi meninggalkan, anak-anak pergi meninggalkan. Dan kita bisa ada di dalam problem-problem kehidupan. Tapi yang kekal adalah ketika saudara memiliki Yesus dalam hatimu, maka selamanya Dia adalah bagian terutama dalam kehidupan kita. Amin. Dan sampai kekal, dari kekal sampai kekal,
Yesus adalah kado yang terspesial dalam kehidupan saudara. Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya untuk datang menyelamatkan saudara dan saya. Gak bisa ditukar. Makanya tadi lagu berkata, sekalipun Tuhan tidak menjawab kita, sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun Tuhan gak lepaskan saudara, jangan tukar Tuhan dengan hal-hal materimu. Jangan tukar Tuhan. Tukar Tuhan tuh begini, bukan kita pindah agama, belum sampai kayak gitu. Tapi kita berhenti melakukan kebenaran, kita berhenti hidup jujur, kita berhenti hidup benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena masalah, kita mulai gosip, kita mulai hoax, kita mulai ikuti dalam permainan-permainan dunia, kelicikan-kelicikan dunia. Itu sama dengan kita sudah menjual Tuhan. Itu sama dengan mulut kita nggak pakai lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk membicarakan orang lain, menggosip, memfitnah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sama dengan kita sudah menjual Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan apapun saudara. Walaupun kita tersakiti, tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan kasih Allah itu sudah memberikan kado yang terbaik. Tapi bagaimana kita bisa menerima kado itu? Bagaimana? Ada yang tahu? Sudah ada kado di depan saudara. Nih, aku kasih keselamatan kekal. Di dalamnya ada bonus, ada semua yang terbaik. Tapi kado itu akan tetap tinggal mengambang di sini jika saudara tidak punya action. Dan action yang saudara harus lakukan apa untuk mengambil kado ini? Satu kata saja. Apa Ibu Yoma? Percaya. Yohanes 3:16 tadi. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kunci di situ adalah apa? Percaya. Password untuk saudara mengambil kado istimewa dari Tuhan cuman satu kata ini, percaya. Kadang-kadang kita gampang banget ya bilang, aku percaya sama Tuhan, aku Kristen, KTP ku Kristen. So apa actionnya yang kita buktikan? Iman tanpa perbuatan itu mati. Kita bilang kita percaya, kita bilang kita beriman, tapi perlu tindakan. Tanpa tindakan iman, iman itu hanya seperti mengawang di udara dan saudara nggak bisa mengakses apapun tanpa itu. Iman itu ibarat mata uang untuk kita berbelanja. Kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, nggak mungkin pakai rupiah belanja di sana. Kalau Bapak Ibu pergi ke Euro, Bapak Ibu nggak mungkin pakai rupiah belanja di sana. Bapak Ibu harus pakai uang di mata uang negara itu berlaku. Dan mata uang di kerajaan surga untuk mengakses semua kebaikan Tuhan, termasuk keselamatan, dengan satu kata ini, yaitu iman. Percaya. Ketika saudara bilang saudara percaya sama Tuhan, cuman satu yang Tuhan tunggu, bukti iman itu. Apa yang saudara akan terima? Pagi ini saya mau mengajar kita tentang kata ini. Mungkin sudah lama kita dengar kata tentang percaya, tapi mari simak lebih dalam pengertian tentang percaya ini. Setiap orang, dari suku apapun, agama apapun, status ekonomi apapun, kondisi apapun, bermasalah, terikat, bahagia, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini Tuhan akan selesaikan. Tapi bagi orang-orang yang mana? Orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kata kunci tadi adalah percaya. Apa arti dari percaya ini Bapak Ibu? Percaya artinya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Artinya kita harus mempercayai Dia. Dan ketika kita bilang kita mempercayai kita, maka semua yang Dia tulis untuk kita lakukan, kita harus taati. Mempercayai Tuhan artinya mematuhi semua perintahnya. Iman itu dari sekedar kepercayaan yang pasif. Kristen, udah tiap hari ke gereja, KTP kita Kristen, di mana-mana ditanya saya orang Kristen, tapi nggak ada gaya hidup orang percaya itu. Maka itu adalah sebuah kesia-siaan atau kepasifan dalam hidup kekristenan, yang nanti satu waktu akan teruji, dan saudara akan menjadi seperti bangunan yang dibangun di atas dasar pasir. Ketika badai datang, masalah datang,
rumah itu pasti roboh. Rumah itu berbicara tentang kehidupan kerohanian kita, bangunan rohani kita dengan Tuhan, pasti roboh. Hari-hari ini banyak orang nyasar. Hari-hari ini banyak orang yang menyimpang dari kebenaran, Bapak Ibu. Saya ngeri ya, karena setiap hari saya dapat konseling dengan orang-orang, saya mendengar berita-berita tentang mereka. Dan hati saya cukup sedih, Bapak Ibu ya. Karena orang menjual Tuhan untuk duit. Orang meninggalkan kebenaran untuk perut. Orang meninggalkan kebenaran untuk popularitas. Orang meninggalkan kebenaran untuk sesuatu yang akan hilang dan binasa nanti. Dan Alkitab mencatat bahwa iman itu bisa timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa punya iman, percaya, hanya jika Bapak Ibu dan saya bergaul dengan firman Tuhan. Ada orang Kristen yang cuma punya KTP Kristen, tapi dia hanya baca Alkitab waktu hari Minggu datang di gereja. Setiap hari dia nggak pernah baca firman Tuhan. Khususnya bagi kita semua, kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan firman, pasti kita kotor. Karena Alkitab berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya dengan firman Tuhan. Anak-anak muda, kalian rentan di masa ini. Tanpa kalian bergaul dengan firman, sekalipun kalian ada di bagian depan. Saya hampir 30-an tahun saya melayani Tuhan. Dan saya lihat banyak teman-teman saya yang dulu ada di sini punya urapan yang dahsyat, tapi tereliminasi. Kenapa? Karena nggak punya akar yang kuat. Akar yang kuat itu bukan punya karisma, bisa bernubuat, bisa menyanyi dengan bagus, bisa WL, bisa bermain musik. Banyak saudara yang bermain musik, wow, keren-keren. Tapi di mana sekarang mereka? Main di klub-klub malam, ceraikan istri, kembali ke dunia malam, kembali ke dunia-dunia yang di luar sana yang nggak ada kebenaran. Cukup miris saudara. Kenapa? Karena mereka menjadikan tempat ini panggung dan bukan mezbah. Hanya ketika berdiri di sini, haleluya, haleluya. Hanya ketika masuk ke gereja, haleluya, haleluya. Tapi di luar sana, halelupa. Hanya di gereja, shalom. Tapi di luar sana, sialom. Mulut yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Mulut yang sama yang kita pakai untuk menciderai satu dengan yang lain. Kaki yang sama yang kita bisa pergi memberitakan firman, tapi kaki yang sama yang kita pergi untuk melakukan kejahatan. Itu namanya kehidupan kekristenan di dua dunia atau kekristenan yang kompromi. Dan saya jamin satu waktu nanti Bapak Ibu, kalau kita tidak memperbaiki, kita pasti roboh. Kata percaya itu berulang kali disebutkan di dalam Alkitab. Percaya itu merupakan kata kerja dari iman. Dari bahasa Yunaninya yaitu pisteo, ya, pistis. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani disebut dengan kata aman, yang artinya keadaan yang benar yang dapat diandalkan. Kata ini seringkali digunakan untuk menyatakan rasa percaya kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi, kata percaya itu sendiri mengandung ada dua pengertian dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Dia sebagai satu-satunya. Ibarat ketika kita ada di atas sebuah jurang, lalu kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa menyeberangi jurang itu? Ada seutas tali di sana, lalu kita bergantung di tali itu. Dan di bawahnya ini nol atau jurang. Nggak mungkin dong Bapak Ibu lepaskan tangan daripada balok atau tali itu, benar nggak? Kalau kita lepaskan tangan, kita pasti jatuh ke dalam jurang. Itu arti iman yang pertama. Tapi seberapa lama kita mampu bertahan untuk pegang balok itu? Bapak Ibu yang sadar bahwa kalau dia pegang tali di atas jurang atau balok di atas jurang bisa lepas. Coba saya mau lihat tangan-tangan. Ketika kita 1 jam, nggak mungkin lah sampai 1 jam, ya nggak sih? Beberapa menit aja kita gelantung di satu tempat, pasti capek kan? Tangan kita pasti lelah dan kita pasti jatuh. Jadi iman yang pertama ini kita bisa saja lemah. Tapi
iman arti yang kedua, ini yang luar biasa. Artinya yang kedua daripada pisteo itu artinya Tuhan yang pegang kita dan kendalikan hidup kita. Kalau Tuhan yang pegang saudara, gak mungkin bisa dilepaskan, kecuali saudara yang melepaskan sendiri. Tapi selama Tuhan yang pegang kita, maka saudara dan saya aman. Amin. Saudara dan saya akan terus bergantung kepada Dia. Saudara dan saya punya tempat untuk berlindung yang aman. Ibarat ketika kita duduk di sebuah kursi. Misalnya kursi, saudara, kita duduk di sini. Kenapa kita bisa berani duduk di kursi ini? Karena kita yakin kursi ini kuat untuk menopang kita. Tapi kalau kursi ini misalnya nggak kuat, saudara duduk di atasnya, saudara ragu kan? Karena bisa jadi saudara akan jatuh. Demikianlah kalau kita bilang bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka ketika kita nyandar kepada Tuhan, kalau meja ini kita nyandar, satu waktu nanti dia bisa aja bergeser dan jatuh. Saudara juga bisa jatuh. Tapi kalau saudara nyandar ke tembok, maka tembok itu selama belum ada gempa bumi dan roboh, kita akan aman di sana. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, itu tempat sandaran satu-satunya yang paling aman. Amin. Itulah tempat kita mempercayai Dia, tempat di mana Dia akan kita akan mengandalkan Dia atas semua hal yang terjadi. Jadi arti percaya yang sesungguhnya itu adalah mengandalkan Tuhan. Kita percaya pada seseorang, ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan manusia pertama yang akan kita sharingkan, bukan orang lain yang akan kita percayakan, tapi Tuhan. Saudara harus jadikan Dia sebagai tempat yang pertama saudara mengadukan semua masalah kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, percayakan. Manusia, kalau saudara cerita masalahmu kepada seseorang, ada waktu di mana dia nggak suka dengan saudara, bocor. Mulutnya bisa bocor. Dia bisa bahkan hiperbol, menambah-nambahi. Itulah manusia. Tapi kalau saudara cerita ke Tuhan, aman. Amin. Cerita ke Tuhan. Kenapa orang Kristen lebih suka cari manusia untuk curhat, padahal ada Tuhan tempat curhat terbaiknya? Amin. Dan saya percaya kalau kita jadikan Dia sebagai tempat di mana kita menceritakan semua masalah kita, dan kita menggantungkan apapun yang terjadi, jangan pernah mulai dengan pikiran begini, siapa ya yang bisa nolong saya dengan kasus ini? Tapi mulailah berpikir gini, ada Tuhan. Ada Tuhan. Saya ingat waktu bangunan ini sedang mengalami gonjang-ganjing, saya mulai berpikir, minta tolong kemana ya? Pinjam ke bank, cari teman-teman yang bekerja di bank, siapa tahu mereka bisa bantu, kasih pinjaman dan sebagainya. Tapi pada sampai satu batas, semuanya tertutup. Lalu suami saya bilang begini, saya bilang, ada yang sampai mimpi, katanya disuruh jual tanah ini. Lalu kita berdoa, dan suami saya bilang begini, percaya aja, percaya saja, ada Tuhan, ada Tuhan. Ini bukan tentang kita tapi tentang Tuhan. Ini bangunan punya Tuhan, bukan punya kita. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Bagaimana tanah ini bisa dibeli, itu juga dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kalaupun bisa dibangun, itu juga dengan cara Tuhan. Jadi semuanya tentang bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana mempercayai Tuhan. Saya tahu setiap kali misalnya membutuhkan untuk membeli sesuatu, saya tahu itu nggak ada uang. Tapi saya paling bersyukur ya, suami saya itu salah satu dia punya kelebihan itu adalah sangat percaya sama Tuhan. Dia selalu bilang ini, ada Tuhan, ada Tuhan. Setiap kali ada masalah, goncangan apapun, dia bilang ini, kasih ke Tuhan. Let God be God. Biarkan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Dan saya bersyukur itu turun juga kepada, dan itu saya wariskan dari orang tua saya, dari mama saya. Saya ingat mama saya itu sekarang 93 tahun, saudara. 2-3 periode dia melayani Tuhan sebagai penatua di sebuah gereja lama. Gereja dulu, tempat kami juga besar di situ. Dan saudara, setiap minggu kalau pulang ibadah, mama saya itu jarang langsung pulang ke rumah.
Dia pasti pergi kunjungan, naik ke gunung-gunung, bawa perjamuan, bawa sembako kepada jemaat yang ada di sana. Ya, saudara tahu nggak? Dari mulut mamaku itu, dia nggak pernah ada sungut-sungut. Dia melayani Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hidupnya, yang ada semangat dan semangat melayani seumur hidupnya. Selama saya mengenal mama saya, selama saya hidup dengan mama saya nggak pernah lihat ada sungut-sungut. Saudara tahu nggak? Hari-hari ini dia udah sangat lemah dan dia udah minta pulang. Kalimatnya ini sangat menjadi berkat buat saya. Dia cerita kepada saya, dia bilang begini, kami ada di sini semua, kami kumpul, dan mama saya satu waktu pagi-pagi saya datang, saya nyanyi dengan dia, lalu saya tanya, Ma, semua mereka dengar yang sama juga, bicara dengan mama, tapi ini yang saya dengar. Mama udah punya rumah mama udah jadi besar rumahnya, katanya warnanya hijau. Lalu saya tanya, ada rumahku nggak di sana mama lihat? Terus mama saya bilang begini, ada. Mama itu beli tanah besar banget, dan tanah itu untuk anak cucu mama. Mama beli tanah itu kapan? Mama beli tanah itu waktu itu loh, waktu mama melayani. Waktu mama berapa periode itu melayani Tuhan, itu mama beli kapling tanah itu. Saudara, mama saya tuh sudah bicara tuh seperti di dua alam, ya. Kadang-kadang dia lihat di mana, dia bilang Tuhan sudah datang menjemput dia sudah lihat rumahnya udah jadi, pokoknya dia udah punya pemandangan yang berbeda. Tapi kalimat ini itu jadi rema banget buat saya. Mama sudah punya rumah dan tanahnya sangat besar untuk anak cucu mama. Saudara, pelayanan itu warisan, dan apa yang kita tabur hari ini bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Dan bayangkan mamaku bisa bilang begitu. Itu tanah mama dapat waktu mama melayani. Itu saya bold banget dalam hidup saya. Dan memang sepanjang hidup dia, saya nggak pernah dia sungut-sungut, ngeluh atau mundur dalam pelayanan. Dikatain, difitnah, dibilang ganti orang dan nggak pantas, ada yang lebih baik dari dia. Tahu mama saya punya cara mengatasi masalah kalau orang ngata-ngatain mama. Dia nggak balas ngata-ngatain. Apa yang dia lakukan? Dia angkat kaki baju. Katanya itu pengajaran dari mamanya dulu. Jadi memang itu warisan. Mama saya angkat kaki baju, mama saya bilang begini, saya terima kata-kata buruk itu, fitnah, gosip itu saya terima. Dan Tuhan balas. Terima kasih Tuhan. Cuma tahu mengucap syukur, terima kasih. Aku bisa layak untuk menerima kalimat-kalimat yang tidak pantas saya terima. Tapi Tuhan, Engkau yang selesaikan bagiku. Jadi saya lihat mamaku itu ya, benar-benar adalah wanita yang bagaimana ya, punya kedekatan dengan Tuhan. Iman, itu yang saya sebut sebagai iman. Mengandalkan, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau dia mau pergi berbelanja, uangnya itu dia bawa di meja doa kita begini. Dia taruh di atas meja, lalu dia bilang gini, Tuhan berkati uang ini, berlutut, biasanya mama saya tuh berlutut. Tuhan berkati uang ini cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Karena di rumah kami anaknya udah banyak, 7 orang. Belum lagi biasa anak-anak dari kampung-kampung. Papa saya itu dulu camat, jadi orang-orang dari kampung tempat papa saya pernah bekerja di sana tinggal di rumah, sekolah, nginep, tinggal di rumah kami. Jadi di rumah tuh banyak banget orang. Nah itu mama harus kasih makan. Papa saya pegawai negeri, mama saya bukan pekerja, terbatas. Jadi biasanya mama bawa uang ke meja doa itu, lalu mama doain, Tuhan dalam nama Yesus uang ini cukup. Saudara, kalau mama pulang pasar, saya lihat belanjaannya, saya sempat berpikir, bahwa uang berapa tadi? Kalau dia berbelanja dengan uang misalnya 20.000, itu sudah sama dengan orang belanja untuk uang mungkin 200.000. Dia nanti cerita, waktu mama ke pasar, ada orang yang sudah mau pulang, ibu ini ambil aja semua nih pisang-pisangnya bawa pulang. Ini ibu ambil saja sayur-sayurnya, ini ibu ikannya, orang lain dapat 2 tempat, mama saya dapat 3 tempat. Itu yang namanya privilege dari Tuhan. Karena punya keintiman dengan Tuhan, karena sangat mengandalkan Tuhan. Satu hal lagi saudara, ini saya sedang berbicara tentang mempercayai Tuhan.
Kami punya tempat tampung beras di dalam peti. Petinya 2 kali ini ya, lebar 2 kali ini. Peti zaman dulu tuh peti pemilu ya. Jadi orang kasih masuk joblos nama isi ke dalam itu. Tapi besar saudara, tingginya mungkin segini. Nah, beras, kami biasa dapat beras, taruh di dalam peti itu. Dan mamaku ajarkan begini, siapapun yang mengambil beras untuk masak, setelah diambil, berasnya diratakan lagi, lalu di atasnya ditulis, Tuhan Yesus memberkati. Kalau nanti besok ada yang ambil dan tidak ada tulisan itu, ditanya, siapa kemarin yang ambil? Kenapa nggak tulis Tuhan memberkati? Kelihatannya hal-hal yang ngada-ngadain banget ya. Tapi itulah iman. Itulah keyakinannya. Dan Tuhan pelihara dia dengan cara yang sangat luar biasa. Dia pernah stroke total, Tuhan sembuhkan. Dia pernah jantung koroner, Tuhan sembuhkan. Dia pernah gagal ginjal, Tuhan sembuhkan. Karena apa? Ngandalin Tuhan banget. Mama itu kalau orang lihat dia sebelum sekarang sudah nggak kuat ini, orang nggak percaya kalau dia pernah stroke total, nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Tapi dia bisa sembuh dengan cara yang sangat ajaib. Karena apa? Ngandalin Tuhan banget, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Itu cara kita menunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Waktu saudara mengalami masalah, siapa yang duluan ada di pikiranmu? Apa cara yang duluan ada di dalam pikiranmu? Tuhankah? Cari Tuhankah? Andalkan Tuhankah? Atau ada yang lain? Kita sendiri yang bisa tahu hati kita. Apalagi bukti kita mempercayai Tuhan? 4 huruf. T, A, T. Dari depan dibaca apa? Taat. Dari belakang dibaca apa? Taat. Saya dapat pengertian tentang taat itu. Terus angguk. Tuhan bilang, ampuni. Yes Lord. Gak bisa nih. Mana bisa ampuni? Udah keterlaluan nih sakit di sini. Tapi Tuhan yang bilang, ampuni. Oke Tuhan. Oke Tuhan, dan aksi terus. Jadi terus mengangguk kepada Tuhan. Tuhan bilang, murah hati, memberi. Oke Tuhan, action. Tuhan bilang, melayani. Oke Tuhan, aduh aku gak kepengen lihat muka orang itu, aku gak kepengen melayani dulu deh, aku mau istirahat dulu deh. Tapi karena Tuhan yang bilang, lakukan. Itu namanya iman. Kalau saudara bilang saudara beriman, tapi saudara bawa perasaan apa-apa, Tuhan suruh sih, tapi hatiku lagi gak enak nih, lagi gak mood, itu gak percaya. Itu tidak percaya. Itu saudara lebih percaya dirimu dan perasaanmu daripada Tuhan. Kalau kita bilang kita beriman, moodmu gak nyaman, kamu gak kepengen melayani, kita gak kepengen ngampuni, kita gak kepengen memberi. Tapi karena Tuhan yang bilang, bikin. Itu percaya. Jauh melebihi apa yang kita rasa. Tapi karena apa yang Tuhan bilang, saya lakukan. Dan saya kasih tahu, ada berkat besar untuk orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah mundur. Orang pikir murtad itu pindah agama. Tapi setapak saja kita mundur dari melakukan kebenaran. Dulu saya doa 1 hari 4 kali. Tapi sekarang 1 hari cuma 1 kali. Itu sudah sama dengan murtad. Dulu saya rajin datang melayani. Sekarang saya malas melayani. Itu sudah sama dengan murtad. Murtad itu mundur setapak dari kebenaran yang pernah kita jalani. Saudara, ikut Tuhan itu nggak gampang. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita memang susah. Tapi jika kita andalkan Tuhan, saya yakin kekuatan Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Amin. Ada banyak cerita di dalam Alkitab tentang para pahlawan iman. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana, sebutkan Daniel, sebutkan Yusuf, sebutkan Sadrak, Mesak, Abednego, sebutkan Abraham, sebutkan Yakub, sebutkan Sarah. Bukan orang-orang yang hidup tanpa masalah, tapi ini orang-orang yang punya masalah datang dalam kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan berkata begini dalam ayatnya yang ke-13, Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman
Mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, iman kita itu tidak ditentukan oleh apa yang saudara bisa gapai, tetapi seberapa saudara mempercayai Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Allah lain itu bukan Tuhan agama lain. Allah lain itu bisa duit. Kita kejar Tuhan nomor 2, uang nomor 1. Tuhan lain itu, Allah lain itu bisa posisi, bisa hobi, bisa pekerjaan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Yang ditambahkan itu apa? Bonus, kesehatan, perlindungan, pekerjaan, duit. Tambah itu bonus. Jangan tukar, yang ditambahkan dicari duluan baru Tuhan. Itu cuman sisa yang akan hilang satu waktu nanti. Saya berdoa, kita adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan cara menunjukkan kita akan tetap taat tanpa syarat kepada Tuhan. Bukan karena saya mau, tapi karena Tuhan mau. Saya nggak kepengen lakukan ini, tapi karena Tuhan yang suruh aku lakukan. Saudara ingat Maria? Waktu dia hamil, malaikat datang bilang, kamu mengandung. Dia bilang, hah? Aku belum punya suami, bagaimana bisa aku mengandung? Lalu malaikat bilang, kamu akan mengandung dengan Roh Kudus. Belum pernah sejarah mencatat orang mengandung dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuh tampangnya kayak apa? Cowok ganteng kah? Nggak ada zaman itu orang mengandung oleh Roh Kudus. Tapi saudara dengar perkataan perempuan yang punya iman dan dipilih menjadi juru selamat, mamanya juru selamat dunia. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Bisakah kita berkata seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, aku lagi punya banyak masalah nih, aku gak mungkin dulu nih pergi, aku gak mungkin dulu melakukan A, melakukan B. Aku sendiri susah Tuhan, aku gak mungkin bisa menabur, aku gak mungkin bisa ini. Tapi karena Tuhan yang suruh, lakukan saja. Waktu saya mau pindah ke kota ini saudara, saya bilang sama Tuhan, boleh gak sih? Enggak. Karena ada orang di kota ini yang orang asal dari sini, tapi dia ngomongnya tuh nakut-nakutin. Di sana tuh nanti begini, nanti begitulah. Pokoknya saya bilang, lah ini orang bukannya kasih semangatin saya mau pergi ke sana, malah nakut-nakutin. Lalu saya bilang sama Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bicara melalui mimpi kepada saya bahwa akulah gembalamu, aku yang mengutus kamu, aku pasti yang membela kamu, aku membackup kamu, aku menggendong kamu, aku menuntun kamu, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau, aku menyediakan yang kepada engkau air yang tenang, mata air yang tenang. Lalu saya bilang, oke deh Tuhan, saya bersemangat karena ada gembalaku yang menyertaiku. Lalu kami datang ke kota ini dan bisa ada gedung ini. Ini bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, tidak semua hal dalam hidup kita yang kita kepengen, tapi kalau Tuhan yang bilang,
kita lakukan saja. Nggak mengerti, bikin saja. Karena Tuhan yang bilang. Kalau saudara yang bilang mah mikir-mikir. Tapi kalau Tuhan yang bilang, firman bilang, sesuai dengan firman Tuhan bilang, lakukan saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Alkitab bahkan mencatat di sini dalam Ibrani 11:36-40 tentang pahlawan iman ini. Ada yang diejek, diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing, menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi iman itu tidak diukur dengan, wah doaku dijawab, wah aku dapat jalan keluar. Bukan hal-hal fisik yang saudara dapat itu ukuran iman. Tapi ukuran iman, apakah saudara tetap berpegang kepada Tuhan sekalipun doamu belum dijawab, tapi engkau tetap tidak setapak pun mundur dari melakukan kebenaran, tetap melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca firman, tetap menjadi wanita dan pria yang melayani dengan kasih kepada Tuhan. Itu ukuran iman yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 5 berkata, kakak multimedia tolong siapkan film yang tadi. Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, ayat 6 kakak, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan diri, merendahkan diri, taat sampai mati. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan apa? Taat. Taat nggak setengah-setengah. Taat sampai mati. Kita ada yang di sini pernah taat sampai mati? Enggak. Baru cuman saya bersyukur ya saudara ada di sini. Salah satu bukti saudara mencari Tuhan walaupun ada hujan di luar sana. Ada banyak orang kan alasan, aku nggak bisa ke gereja, ada hujan. Baru hujan, belum hujan batu, belum hujan peluru. Jadi kadang-kadang kekristenan kita tuh manja. Lagi mood, lagi senang, semangat. Tapi lagi nggak mood, lagi punya masalah, kita tertekan. Mari kita pakai pikiran Kristus. Taat sampai mati. Bahkan sampai apa? Mati di kayu salib. Kayu salib itu tempat terkutuk. Orang-orang yang digantung di kayu salib itu orang-orang terkutuk. Dan Yesus terkutuk supaya saudara dan saya diberkati. Yesus sakit supaya saudara dan saya sembuh. Yesus miskin supaya saudara dan saya kaya. Dan Alkitab berkata, itulah sebabnya ayat 9, Allah sangat apa? Meninggikan dia. Kita paling suka yang mana? Ditinggikan, dipromosi, diberkati, dibuka jalan. Itu yang kita paling suka kan? Tapi dengar Bapak Ibu, Tuhan sangat menikmati proses taat sampai mati tadi dulu. Baru ujungnya saudara akan menikmati ditinggikan, dipromosi, dikasih nama di atas segala nama, Yesus. Dikaruniakan nama di atas segala nama, ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang begini, Yesus tuh bukan Tuhan, bilang sama dia, Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Dia Tuhan yang akan datang untuk menghakimi bumi. Dia juru selamat dunia yang hari ini kita merayakan kedatangannya melalui Natal. Natal adalah wujud kasih Tuhan yang sempurna. Dan untuk mengambil kado istimewa ini, saudara butuh yang namanya percaya. Perjalanan dalam mempercayai Tuhan itu gak mudah, tapi tetaplah berpegang kepada Dia sampai akhir. Boleh ditunjukkan videonya? Kakak di agak kecil.
Tuhan lebih lagi dalam situasi-situasi sulit. Wow, sebuah tantangan. Sepertinya dia gak melihat Tuhan. Bagaimana ya? Apakah saya bisa melanjutkan? Sekarang bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Wow. Tuhan selalu punya cara. Dia selalu punya jalan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sekarang Tuhan di mana? Kadang kita seperti tidak melihat Tuhan. Tapi jangan pernah kehilangan iman. Tetap berpikir lebih dan lebih lagi. Tuhan selalu menyediakan mujizat bagi kita. Asal kita percaya kepada Dia. Wow, harus loncat-loncat. Saya bisa melakukan ini. Semangat nih saudara, semangat. Dan tetap semangat sampai wow, bisa jatuh juga. Saat kau rasa kau tidak berdaya, mungkin kau tidak bisa lagi. Tuhan, tolong saya. Apakah Engkau di sana? Ini terlalu gelap. Tuhan berkata, it's okay. I am here. Saya di sini. Saya bisa mendengarkan kamu. Hanya angkat tanganmu kepada aku saja. Percaya kepada saya. Dan Dia mengulurkan tangannya. Hanya sedikit lagi. Wow. Yeay, saya bisa mendapat tangan Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengangkatnya. Saya senang kamu memanggil saya, bukan yang lain. Apakah kamu tahu bagaimana saya menyelamatkan? Saya menyelamatkan kamu. Itulah Bapa kita yang baik. 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdiri teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yeay. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Apa yang saudara rasakan ketika saudara menyaksikan video tadi? Berapa banyak saudara yang sedang melompat-lompat seperti orang tadi? Sepertinya kita nggak melihat Tuhan. Tapi Dia tetap ada di sana. Dia mengawasi kita. Dia menemani kita. Pagi ini, mari para pemusik maju ke depan. Nanti sore saya akan lanjutkan dengan kado spesial yang kedua. Tapi tentang bagaimana kita bisa memberikan hadiah juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kado spesial, yaitu dirinya, dan kita bisa mengambilnya dengan percaya, maka jangan pernah sia-siakan kado itu. Tapi biarkanlah kado itu bukan cuma juga untuk kita, tapi bagaimana kita bisa membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak saudara yang mau membagi kado spesial dari Tuhan kepada teman kita? Amin. Jadilah orang Kristen yang mau berbagi. Kenapa kita mau berbagi? Kenapa? Karena Tuhan yang suruh.
Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi bukan supaya kita dikasihi, tapi kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Amin. Kita memberi bukan karena kita mau menerima, tapi kita memberi karena kita sudah menerima. Artinya kita memberi tanpa pamrih, kita melakukan tanpa pamrih, tapi karena sebagai balas jasa, balas budi, balas kasih Tuhan yang tidak bisa ada batasnya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini tentang saudara dan saya dengan Tuhan. Mari cek kekristenan kita. Apakah selama ini kita bilang kita percaya Tuhan dan kita sudah mempercayai Tuhan? Hati kita Tuhan yang tahu. Tapi mari sebelum tahun ini berakhir, reposisi percayamu kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang benar-benar percaya. Dunia katakan tahun depan penuh dengan kegelapan. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, saudara. Tapi dengan Tuhan, seperti video tadi, pegang Dia, andalkan Dia, sandarkan Dia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan, apapun masalahmu Bapak Ibu, saya tahu masalah Bapak Ibu banyak, tapi jangan pakai caramu dan jangan minta bantuan orang lain lebih daripada Tuhan. Berseru panggil seperti orang yang tadi dalam kegelapan. Dia berteriak, Yesus tolong saya. Dan dia bilang apa? Saya senang kamu panggil aku. Saya senang engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan paling suka kalau saudara mengandalkan Dia. Biar pagi ini kita reposisi hati kita untuk mempercayai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun dalam hidup ini. Itu tanda kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, mari nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, yes Lord. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarkan musik saja. Bapak Ibu yang pagi hari ini mau bilang, Tuhan, satu-satunya yang saya mau andalkan dalam hidup saya adalah Engkau, Yesus. Aku mau berseru dan hanya percaya kepadamu. Kalau itu Bapak Ibu, saudara yang bilang, Tuhan aku butuh Tuhan, angkat tanganmu Bapak Ibu, angkat tanganmu. Saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di Facebook, YouTube, saudara yang ada di dalam gereja lokal ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Lihat Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan, tanda mereka berserah, tanda mereka sedang
bilang aku nggak bisa tanpa Tuhan. Dan saudara yang angkat tangan, berdiri dari tempat duduk. Tuhan, catat nama anak-anak yang berdiri pagi hari ini. Ini tanda mereka mau mengandalkan Engkau, tanda mereka mempercayai Engkau lebih daripada logika, akal mereka, lebih daripada kemampuan mereka, lebih daripada uang di saldo bank mereka. Mereka mau mengandalkan Tuhan. Lihat Tuhan, anak-anak-Mu yang berdiri, malaikat aku minta catat nama-nama mereka. Dan aku percaya 2 kali 24 jam paling lambat mereka akan menerima bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Ada pintu-pintu yang terbuka, ada jalan-jalan yang terbuka. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, mereka menangis dan berteriak minta tolong. Jesus, help me please. Lihat tangan Tuhan turun atas engkau. Tuhan tolong engkau. Masalah kesehatanmu Tuhan pulihkan. Masalah keuanganmu Tuhan pulihkan. Dia adalah God's breakthrough, Allah penerobos. Dia akan menerobos, bukan karena engkau mampu melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya bagimu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Tolong mereka Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib Tuhan. Bahkan ketika kami ada di titik terendah dan kami tidak mampu untuk melakukan apapun, saat itulah kami akan melihat tangan-Mu yang ajaib. Miracle itu datang dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Aku percaya pagi ini terjadi pertukaran kekuatan. Kami yang lemah, kami kuat. Kami yang sakit, kami sembuh. Kami yang tidak punya jalan menemukan jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bertata di tempat tinggi, tapi Engkau bertata juga di hati-hati yang hancur, hati yang rendah. Engkau bertata di sana dan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Aku memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka, apapun itu Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau pasti menolong mereka. Kau pasti memberikan jalan keluar kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.